Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpahala Besar Part 4. Menjamu tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim adalah bagian dari akhlak dan sikap hidup Islam. Salah satu yang bisa dilakukan untuk bersilaturahim ini adalah dengan saling berkunjung sesama kerabat, teman maupun sejawat. Hal ini sudah menjadi tradisi, bahkan menjadi sunnah yang telah dilakukan oleh para nabi, kerabat, sahabat, dan orang-orang soleh hingga saat ini. Seorang bisa saling mengundang untuk berkunjung atau mengunjungi saudaranya, dan hal ini termasuk dari bagian sunnah nabi. Terkait dengan hal ini, Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah agar menghormati tamu yang berkunjung. Penghormatan ini tidak sebatas pada tutur kata yang halus untuk menyambutnya, tetapi juga dengan perbuatan yang menyenangkan, contohnya memberikan jamuan yang baik meski hanya sekadarnya. Rasulullah bahkan menyatakan bahwa memuliakan tamu dapat mencerminkan sikap hidup dan kemuliaan hati tuan rumah. Memuliakan tamu juga menjadi salah satu tanda tingkat keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin hubungan kerabatnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara dengan baik, atau hendaklah ia diam jika tidak bisa berkata yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad rahimahullah dan sejumlah ulama lainnya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, berpendapat wajibnya memberikan jamuan diafa kepada orang yang singgah tamu. Nabi pun sangat memperhatikan hal ini seperti terekam dalam salah satu sabdanya yang lain. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad. Namun demikian, dalam kehidupan modern, terutama di kota-kota besar, kebiasaan menjamu tamu dengan baik sering tidak lagi menjadi perhatian. Tingginya beban hidup yang harus ditanggung masyarakat kota sering dijadikan sebagai alasan. Padahal ada banyak pahala dan manfaat yang bisa didapat dengan menjalankan sunnah Nabi yang satu ini. Lagi pula, memberi jamuan kepada tamu yang berkunjung ke rumah sudah merupakan sunnah dan kebiasaan di antara kaum muslimin, sebagaimana contohkan oleh kaum Ansor, penduduk Madinah, dan Muhajirin, kaum muslimin dari Mekah yang hijrah ke Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, orang pertama yang memberikan suguhan kepada tamunya adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Ada kisah di dalam Al-Quran, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Quran surat Az-Zariyat ayat 24-27. Banyak ulama mengatakan bahwa memberikan jamuan kepada tamu termasuk sunnah tradisi Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW dan umatnya untuk mengikuti ajaran beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika ada tamu masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umroh. Hal senada juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Wahai Ali, jika kamu dikunjungi oleh tamu, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepadamu, sebab dia telah mengutus sesuatu yang bisa menyebabkan yang bisa menyebabkan dosamu diampuni. Meskipun begitu, Nabi juga mengingatkan agar kita tidak memaksakan diri dalam menjamu tamu. Tetaplah secara wajar dan sesuai dengan kemampuan. Disebut Nabi Muhammad juga mewanti-wanti di dalam sabdanya, janganlah seseorang memaksakan diri untuk melayani tamunya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.